Al-i'tikaf ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha. I'tikaf itu tentunya sebuah ibadah karena definisinya jelas. Seorang melazimkan dirinya untuk berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. I'tikaf adalah ibadah yang tidak sah kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin ambil faedah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Kitab yang tentunya dibahas oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Hafiz di Masjid Imam Syafi'i. Dan pada kesempatan ini ulun ingin ambil faedah berkaitan khusus tentang bahasan al-i'tikaf. Dan ada 7 poin yang beliau sampaikan di sini. Mungkin 3 atau 4 poin di antaranya bisa menjadi muqaddimah, karena insyaallah pekan depan pun ulun masih ada. Jadi itu lanjutan penyempurna saja. Kita akan bicarakan berkaitan dengan definisi, kemudian hukumnya, kemudian syaratnya. Ini yang paling penting, agar kemudian seseorang memiliki ilmu sebelum nanti dia berjuang berburu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan yakni Ramadan. Jadi ilmui dulu baru kemudian beramal. Ketika kita berilmu maka kita tahu apa yang akan kita lakukan nanti. Dan di antaranya juga adalah karena ilmu akhirnya kemudian kita mengamalkan satu perkara sesuai dengan tuntunan. Bukan asal iktikaf saja, tak taunya isinya tidur aja. Tidak, harus ada ilmunya ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama berkaitan dengan definisi. Poin pertama. I'tikaf adalah luzumul muslimil mumayyizi masjidan li ta'atillahi azza wajalla. I'tikaf itu adalah seorang muslim yang mumayyiz. Mumayyiz itu umur 7 atau 8 tahun. Di mana seorang anak sudah tahu gender. Saya laki-laki, dia perempuan atau sebaliknya. Ini perkara baik itu buruk
atau sebaliknya. Artinya dia sudah faham. Itu adalah umur mumayyiz. Maka dari definisi ini saja kita nanti akan dapatkan persyaratannya. Bahwasanya bukan persyaratan orang yang i'tikaf harus balik, bukan. Yang penting mumayyiz. Umur 7 tahun boleh, umur 8 tahun boleh. Tentunya dengan pendampingan orang tuanya. Nah, yang namanya i'tikaf secara definisinya adalah luzumul muslimil mumayyiz. Seorang muslim yang mumayyiz yang melazimkan dirinya untuk berdiam di masjid. Seseorang muslim yang umurnya sudah tamyiz 8 tahunan mengharuskan dirinya, melazimkan dirinya untuk tinggal di masjid, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple definisi i'tikaf. Dari sini juga akan ketahuan seberapa lama sebenarnya seorang itu di masjid hingga kemudian dikategorikan i'tikaf. Kita akan sebutkan. Poin kedua berkaitan dengan hukumnya. Wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. Hukumnya sunnah. Dan ia adalah bentuk atau praktek seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad saja ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau disebutkan dalam istilahnya Aisyah, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya kasarnya itu. Maksudnya adalah tidak mendatangi istrinya. Artinya fokus ingin ibadah di masjid. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya dengan beribadah. Dan kemudian beliau aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Makanya bahwa istri boleh, perempuan i'tikaf boleh, asal kemudian suaminya juga ikut. Atau ketika suaminya tidak ikut bagaimana? Minimal mengizinkan. Mungkin suaminya harus bekerja kah, apakah ya? Apalagi misalnya rumahnya dekat-dekat masjid aja gitu ya. Jangan sampai, Kak, ulun i'tikaf lah, silahkan deh. Di Al-Faruq ya, kalau kada kayak Kota Baru aja. Itu kejauhannya. Itu kejauhannya. Ya, yang dekat-dekat sini aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian menggauli mereka dan sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Dari sini juga kita tahu di antara syaratnya i'tikaf itu di masjid. Dan tidak pernah ada riwayat Nabi Muhammad i'tikaf selain di masjid. Masjidnya pun nanti ada rinciannya yang bagaimana. Karena ada masjid-masjid yang tidak ditegakkan salat 5 waktu. Bukan cuma musalla, terkadang ada masjid tidak ditegakkan salat 5 waktu. Sekalinya ditegakkan pun ya mungkin 3 waktu saja misalnya. Maghrib, isya, subuh. Zuhur sama asar gak ada orangnya. Nah ini penting. Kita akan sebutkan pada persyaratannya nanti. Jadi di antara dalilnya adalah firman Allah surah Al-Baqarah 187, dan janganlah kalian menggauli mereka dan kalian sedang i'tikaf di masjid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dalil yang lain. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW beriktikaf adalah Nabi Muhammad selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau. Jadi beliau iktikaf setiap tahun. Apakah mesti Ramadan? Enggak. Kita akan bahas juga nanti. Nabi Muhammad pernah iktikaf di bulan Syawal. Nanti ya. Tapi yang jelas ini waktu yang spesifik. Yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ramadan secara umum diberkahi. 10 hari terakhir diberkahi. Karena di malam ada satu malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah berkahi. Penuh keberkahan, penuh kebaikan. Sampai Allah sifati malam itu di ujung surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan malam itu sampai terbit fajar.
Di antara maknanya kata para ulama, di antaranya Imam Qatadah, kebaikan di malam itu sangat mudah dilakukan. Sebaliknya keburukan di malam itu sangat susah untuk dikerjakan. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan, di malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, masih bermaksiat juga, berarti dia tergoda bukan cuma oleh prajurit. Karena secara umum Ramadan yang dibelenggu itu adalah jenderal-jenderalnya. Prajurit tetap kerja. Di 10 hari terakhir, khususnya di malam Lailatul Qadar, keburukan tuh susah dilakukan. Orang ini tetap melakukannya juga. Berarti Anda oleh anaknya prajurit tergoda. Tahu kita bagaimana kadar iman kita kalau begitu. Di malam yang luar biasa mulia sampai disebutkan di antara makna qadar adalah sempit. Langit Allah sampai ke bumi itu sempit, penuh sesak malaikat. Qadar itu maknanya kemuliaan, maknanya sempit, maknanya adalah takdir. Dan semuanya saling menopang satu sama lain karena betul-betul malaikat turun semua, termasuk di antaranya malaikat Jibril. Cukup memberikan keterangan untuk kita akan mulianya malam itu. Bermaksiat juga. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad i'tikaf selalu sampai Allah wafatkan. Dan kemudian dalil berikutnya selain firman dan sabda adalah aja'al muslimun ala masyru'iyatihi wa annahu kaum muslimin, para ulamanya tentunya, bukan kita-kita yang awamin. Mereka bersepakat akan bahwasanya i'tikaf ini disyariatkan dan ia sunnah, la yajibu 'alal mar'i illa ayyujibahu 'ala nafsihi ka an yunzirahu. Tidak wajib atas seseorang untuk beriktikaf kecuali dia mewajibkan kepada dirinya sendiri iktikaf seperti orang yang bernazar. Maka itu jadi wajib. Misalnya beberapa bulan yang lalu gitu ya. Pokoknya amun aku apa gitu ya. Tentunya nazar itu boleh, tapi meninggalkannya lebih baik. Karena nazar tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Dia akan beramal kalau dapat sesuatu aja. Aku kenalah mendapat aku iktikaf. Nah itu. Tapi nggak apa-apa, boleh. Cuman meninggalkannya lebih baik. Sama seperti minta rupiah itu boleh. Tapi meninggalkannya lebih baik. Cuman kalau memang kondisi sudah sangat lemah, nggak mampu, Anda memang butuh pertolongan, ya mau bagaimana? Ya harus diruqyah. Karena Al-Quran itu layaknya pedang. Yang megang pedang siapa? Udah mandiri, nggak keluar setannya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah. Fathabatat sunniyatul i'tikaf wa masyru'iyyatuhu bil kitab wa sunnah wal ijma'. Maka yakni telah tetap disyariatkannya i'tikaf itu dengan Alkitab, Al-Quran, Sunnah dan juga ijma' ulama kaum muslimin. 2, kayaknya kita sudah di poin yang kedua, syurutul i'tikaf. Jadi 1 definisi, 2 adalah hukumnya, 3 syarat. Al-i'tikaf ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha. I'tikaf itu tentunya sebuah ibadah karena definisinya jelas. Seorang melazimkan dirinya untuk berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. I'tikaf adalah ibadah yang tidak sah kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. 1. Ayyakunal mu'takifu musliman mumayyizan aqilan. Hendaknya orang yang iktikaf itu adalah 1 muslim, 2 mumayyiz, bukan balik, mumayyiz aja. Akilan, berakal. Jadi nggak masuk di sini kafir, Anda nggak memenuhi persyaratan. 2, yakni harus balik, enggak, anak kecil pun boleh. Dan kemudian orang gila juga keluar. Karena dia nggak bakal bisa bikin niat lawang dia gila. Wallahu a'lam bishawab. Ammal bulugh wadh-dhukuriyah fala yashtaritan. Baliknya seseorang dan harus laki-laki itu bukan syarat. Kenapa? Mumayyiz pun boleh, perempuan pun boleh untuk iktikaf. 2. Dan ini tentunya adalah yang paling penting, niat. Nah ini. Karena innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya hanyalah amal itu dengan niat. Fayanwil mu'takifu luzuma mu'takafihi qurbatan wa ta'abbudan ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang hendak iktikaf, dia harus berniat untuk beriktikaf sebagai pendekatan diri kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diniatkan.
3. Ayakunal i'tikaf fi masjidin. Nah, ini yang disebutkan tadi. Hendaknya i'tikaf itu di masjid. Berdasarkan firman Allah yang tadi, wa antum akifuna fil masjid. Kenapa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'takifu fil masjid wa lam yunqal anhu annahu takafa fi ghairi. Karena praktek Nabi Muhammad i'tikafnya di masjid dan tidak pernah disebutkan dari Nabi Muhammad beliau i'tikaf di selain masjid. Apalagi pernah di Ramadan tahun berapa gitu bertepatan dengan kalau nggak Euro ya Piala Dunia. Ada saja pertanyaan, boleh kata i'tikaf di rumah aja. Nah ini, iya. Dia ingin di rumah, kenapa sekalian nonton bola? Iya, tetap di masjid. Nyalain TV-nya. Sama aja sekali nyala. Nggak boleh ya. 4. Ayakunal masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Hendaknya masjid yang ditegakkan padanya i'tikaf adalah masjid yang ditegakkan di dalamnya salat berjamaah. Karena ada yang disebutkan tadi masjid kayak di Masjid Nabawi aja. Yang pernah umroh insyaallah tahu. Kalau kita masuk dari pintu Raja Fahad, ada masjid-masjid di sampingnya itu kecil-kecil. Itu enggak disolati. Tapi kalau habis maghrib, syekh tertentu ngadain pengajian di situ. Cuman ketika ada, ya ke Masjid Nabawi ngapain sholat di situ? Artinya ada masjid-masjid tidak disolati. Tidak ditegakkan padanya salat jamaah atau tidak sempurna. Akhirnya nanti tujuan inti dari kita hidup ini yaitu menyembah Allah yaitu salat tidak bisa ditegakkan. 2, atau akhirnya nanti ketika waduh di sini nggak ada jamaah nih, keluar ke masjid lain, keluar ke masjid lain, keluar terus jadinya dari masjid itu. Maka cari masjid yang betul-betul ditegakkan padanya salat berjamaah hingga tujuan i'tikaf terpenuhi. Karena tentunya salat berjamaah lebih utama jauh dibandingkan i'tikaf. 5. At-taharah minal hadatsil akbar fala yasihu i'tikaful junubi wal haidi wal nufasa li adami jawazi mukfiha wala fil masjid. Suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Satu sifat yang melekat pada diri seorang di mana dia kalau ingin keluar harus dengan mandi, junub. Maka tidak sah i'tikafnya orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas karena terlarangnya mereka untuk berdiam di masjid. Lain ceritanya ketika tidur, misalnya lelah gitu ya, habis syuruk, kemudian dia ngaji, dapat 1-2 juz, lelah, rebahan sedikit, tidur nggak ada masalah. Tak-taunya ketika tidur dan mimpi basah. Jadi dia bermimpi, kawannya menyiram pohon banyu, wah mimpi basah. Maksudnya mimpi bersetubuh, akhirnya junub. Nah, itu nggak ada masalah. Itu bukan kasusnya, maka dia lanjut dengan i'tikafnya tapi harus mandi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ulun akhiri dengan poin yang keempat. Zamanul i'tikaf wa waktuhu. Zamannya, waktu i'tikaf itu seberapa lama hingga kemudian memenuhi persyaratan. Apakah harus 10 hari full? Apakah boleh 1 hari? Apakah boleh masuk maghrib pulang habis tarawih? Perhatikan. Zamanul i'tikaf wa waktuhu. Zamannya i'tikaf, masa i'tikaf dan waktunya. Kata beliau, al-mukthu fil masjid miqdaran minaz zamani huwa ruknul i'tikaf. Ini penting. Kenali rukun sebuah amal. Karena kalau rukun amal itu hancur, amal Anda tertolak. Kenali kewajiban dalam sebuah amal. Karena kewajiban sebuah amal tidak Anda lakukan, maka tidak sah. Kenali sunnah-sunnah amal. Karena jika tinggalkan, Anda rugi. Ini berlaku untuk haji, umroh, sholat. Ada rukunnya, ada kewajibannya, ada kemudian yakni sunnahnya. Bahkan untuk kasus hajian atau umroh, ketika betul dia meninggalkan satu kewajiban, tapi bisa sah, tapi harus bayar dam kan. Tapi rukunnya tertinggal, maka nggak sah ibadahnya. Ini penting, kenali rukun sebuah ibadah. Nah, kata beliau, hafizahumullah subhanahu wa ta'ala, para pengarang ahli fikih di zaman kita sekarang, tentunya di bawah pengawasan Syekh Al-Syekh, berdiam diri di masjid miqdaran minaz zaman, sesaat, ia adalah rukunnya i'tikaf.
berdiam di masjid miqdaran minaz zaman, sesaat. Cuman ya jangan sebentar-sebentar amat juga. Imbah sembahyang isya lo, kemudian i'tikaf ya. 1, 2, 3, wassalam. Kesetumatan ngaji kayak dapat setengah juz kayak sejuz kayak. Jangan terlalu pendek, walaupun nggak bisa disalahkan karena nggak ada waktu paling pendeknya. Falau lam yaqa al-mukthu fil masjid lam yanaqadil i'tikaf. Kalau misalnya tidak terbukti seorang itu berdiam sesaat di masjid, maka i'tikaf tidak terjadi. Jadi harus diam dulu sesaat memang. Wa fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun baina alim. Dan berapa lama yakni masa i'tikaf ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah harus 10 hari atau minimal 1 hari atau bagaimana? Was sahih kata beliau, anna waqtal i'tikaf laisa li aqalli had. Yang sahih bahwasanya waktu i'tikaf paling pendeknya tidak ada batasan. Kabar gembira untuk semua teman-teman yang harus bekerja. Anda masuk maghrib niatkan i'tikaf, habis tarawih pulang boleh. Apalagi misalnya Anda tambah habis tarawih, ada duduk dulu sebentar baca Quran, zikir, doa, tengah malam pulang boleh. Ya, karena ada sebagian orang itu karena dia harus bekerja di pagi harinya, gimana ya Tat, nggak bisa i'tikaf? Bisa, karena tidak ada waktu paling minimnya. Anda melazimkan diri Anda di masjid sesaat untuk beribadah kepada Allah, rukunnya sudah dapat. Ya, ini jalan keluar untuk teman-teman yang mungkin susah untuk sampai level bermalam. Wallahu a'lam bishawab. Wa in qalla, walaupun sangat sedikit, fayasihul i'tikaf miqdaran minaz zaman. Sah i'tikaf seseorang walaupun cuma sebentar. Illa annal afdal, kecuali yang paling afdal adalah alla yaqillal i'tikaf an yaumin wa lailah. Jangan kurang dari sehari semalam. Itu minimal banget. Itu minimal banget. Ini yang utama, tapi itulah yang minimalnya. Li'annahu lam yunqal anin nabi wala an ahadin min ashabihi al-i'tikaf fi maduna dzalik. Karena tidak pernah dinukil dari Nabi Muhammad atau salah seorang di kalangan para sahabatnya i'tikaf di bawah sehari semalam, enggak ada. Sehari semalam itu prakteknya Umar bin Khattab. Dan dia itu nazarnya ketika jahiliyah. Jadi i'tikaf sejak zaman jahiliyah sudah mahrum. Dia pernah kemudian bernazar bahwasanya pengen i'tikaf di Masjidil Haram sehari semalam. Begitu dia masuk Islam, dia sampaikan kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, kamu harus penuhi nazarmu karena itu sudah jadi wajib. Nah, inilah jamaah beberapa perkara berkaitan dengan i'tikaf. Kabar gembira untuk kita, semua insya Allah bisa melakukan. Kalau misalnya belum pernah, sekaranglah percobaan pertama. Beberapa hari ke depan kita akan masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, waktu yang luar biasa mulia, maka maksimalkan ibadah kita di malam-malam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan apa yang sangat dianjurkan ketika i'tikaf, apa yang dibolehkan dan pembatal i'tikaf pekan depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, tubuh yang fit tentunya, karena ini ibadah fisik luar biasa, hingga kita bisa menjalankannya nanti insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.